Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditawarkan misalkan suatu hadiah, maka tentu setiap orang berlomba-lomba untuk meraih hadiah itu. Ketika ada di situ bonus, begitu pula masing-masing orang mengejar bagaimana bisa meraih bonus. Itulah watak dan karakter manusia. Suka dengan yang namanya keuntungan. Suka dengan yang namanya bonus dan lain sebagainya. Ternyata di dalam Al-Quran istilah keuntungan itu disebutkan. Bahkan anak muda sekarang mengatakan tajir. Inginkah kamu menjadi tajir? Di dalam Al-Quran istilah bisnis disebutkan. Dalam surat As-Saff Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu niaga, perdagangan. Tapi perdagangan dan niaga bisnis atau bahasa kita, maukah kalian mau jadi tajir? Maka semua akan menjawab, iya. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, suatu bisnis, perdagangan, perniagaan, tapi tidak mendapatkan dolar, bukan meraup rupiah. Tapi suatu bisnis, yaitu apa? Tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Yaitu apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Kapan? Apabila kalian mengetahui. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan apa? Dengan bisnis besar, yaitu di bulan Ramadan. Berlomba untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa? Semua manusia berbuat salah, berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Dan yang paling baik dari orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat kembali kepada Allah. Maka manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti di bulan lain kita tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, berbuat salah, masing-masing kita yang ada di sini pasti semua punya masa lalu. Semua kita punya masa kelam, bergelimang di lautan lembah yang hitam. Masing-masing ada. Tapi apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Maha Pengampun. Innallah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Dalam hadis qudsi Nabi bersabda, Allah berfirman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa
siang dan malam. Coba para jemaah. Sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Dan aku mengampuni dosa semua itu. Oleh karena itu mintalah kalian ampunan kepadaku, aku pasti mengampuni kalian. Ampunan dalam bahasa Arab adalah maufirah. Minta ampun adalah istighfar. Ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba, seorang hamba idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa haula'i tsalas unwanus sa'adah. Seseorang jika ia mendapatkan nikmat bersyukur, jika ia dapat musibah bersabar, jika dia terjatuh dalam kubangan dosa segera dia mohon ampun, istighfar. Maka 3 perkara ini kata beliau merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Mau bahagia, bersyukur ketika dapat nikmat. Mau bahagia, bersabar ketika dapat musibah. Mau bahagia, segera tobat, segera istighfar ketika terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Maka itu tanda kebahagiaan. Dan ketiganya kita raih pada setiap saat, terutama di bulan Ramadan. Kita berlomba-lomba supaya kita menang. Karena ada yang kalah memang. Ya, kita berlomba-lomba supaya kita apa? Mendapatkan keberuntungan. Karena ada yang merugi. Kata-kata lomba juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian mereka berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian kepada kebaikan. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju apa? Menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi. Dalam hadis juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man bata'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal ibadahnya, maka keturunannya, nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia. Artinya ada yang lambat, ada yang cepat. Kalau kita mau berlomba harus cepat. Kalau kita mau berlomba harus bersegera. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Meraih ampunan. Dalam bahasa Arab ampunan itu adalah al-maghfirah. Kalau istighfar maksudnya tolabul maghfirah. Apa maghfirah? Ulama menyebutkan yaitu wiqayatus syarr ma'ah satrid dunub. Dilindungi dari keburukan akibat dosa yang kita lakukan bersamaan dengan dihapusnya, ditutupnya dosa-dosa kita para jemaah. Ya, bismillah. Masya Allah, Ustaz, boleh sekalian saya ini Ustaz ya? Ya. Ini kan di Ramadan ini kan banyak orang yang baru tahu nih ya. Ada orang yang berpikir bahwa Ramadan itu memang inilah dia saatnya berpuasa. Iya. Gitu. Kemudian ada yang berpikir bahwa ya banyak amalan yang buat dapat banyak pahala. Ini satu lagi dapat ampunan. Sebenarnya nih Ustaz ya, ada amalan apa Ustaz di dalam Ramadan ini sampai kita tuh sampai harus berlomba dapat ampunan. Saya sampaikan, ada orang dikatakan merugi karena tidak dapatkan ampunan itu. Ketika Nabi naik di atas mimbar, apa kata beliau? Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta? Qala atani Jibril, thumma qala rahim anfumri'in, dhukrita indahu walam salli alaikul amin, fakultu amin. Thumma qala rahim anfumri'in, dakhala alaihi Ramadan, thumma kharaja walam yughfar lahu, kul amin, fakultu amin. Thumma qala rahim anfumri'in adraka abawayh aw ahadahuma walam yudkhilahul jannah, kul amin, fakultu amin. Akhrajahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad wal Hakim fil Mustadrak. Ketika Nabi berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin? Apa kata beliau? Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu beliau berkata, celaka seseorang, rohim amfumri'in. Amfumri'in itu rohima, maksudnya orang yang berlarian, kemudian jatuh tersungkur sehingga mukanya terjerembab kena tanah. Bayangkan. Celaka seseorang
namamu disebut Muhammad tapi dia tidak membaca salawat. Katakan amin. Lalu aku katakan amin. Lalu Jibril berkata lagi, celaka seseorang masuk bulan Ramadan, keluar darinya tidak dapatkan ampunan. Dia mungkin sudah berusaha berlari tapi nggak dapat hadiah, nggak dapat piala. Merasa dia sudah kerahkan semua tenaga tapi nggak dapat pahala. Nah di sini kita harus waspadai para jemaah. Ya, dan celaka seorang, kata beliau, ia dapatkan dua orang tua masih hidup atau salah satu dari keduanya tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Nah, ada orang yang berusaha berlomba, dia merasa sudah kerahkan tenaga, mungkin pakai doping barangkali, ya sehingga kena apa namanya, ketahuan, sehingga apa, dikeluarkan, ya, diskualifikasi. Padahal sudah merasa sudah mengerahkan segala kemampuan. Kenapa? Nabi bersabda, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa, cuma dapat apa? Lapar dan dahaga. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat piala. Ya. Nah ini, tentu kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak lepas yang namanya amal itu. Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Semata-mata puasa kita karena Allah. Yang kedua, puasa kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak pernah meninggalkan kata dusta dan selalu melakukannya, Allah tidak butuh, ya, puasa dan makan dia. Makan dan dia meninggalkan makan dan minum. Padahal Nabi bersabda di hadis yang lain, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dari Allah, ya, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosanya. Maka untuk meraih ke sana, kiat yang pertama para jamaah adalah iman. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal soleh, termasuk diantaranya puasa, ya, puasa, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan catatan dia beriman, maka apa? Benar sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah di sini iman kiat yang pertama. Bersihkan iman itu, ya, dari apa? Dari berbagai macam kotoran kesyirikan. Syirik ada dua macam, besar dan kecil. Syirik besar merupakan orang dari Islam. Syirik kecil adalah seperti riya. Dia puasa hanya ingin tidak malu sama kawan. Masa ya hari gini tidak puasa? Ya. Tidak puasa karena apa? Karena ingin dapat pujian. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tidak butuh. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Puasa Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dengan puasa kita. Ingat para jemaah, Allah tidak butuh kepada amal kita. Apa sampai Allah mengatakan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Seandainya semua manusia dari yang pertama dan terakhir, jin atau manusia, semuanya bersatu untuk taat kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita puasa untuk kita, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama dengan tauhid, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan ikhlas. Ya. Puasa bukan karena manusia. Puasa bukan karena yang lain. Yang ketiga adalah dengan ittiba, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu contoh misalkan, ya. Ada pengantin baru, ya. Pengantin kok juga di bulan puasa, juga heran saya. Ada juga, ya. Kemudian dia di waktu subuh, penunjuk waktu tidak tepat, salah semua. Dia anggap ini sudah subuh apa belum. Ya, ternyata kesimpulan dia ini belum subuh. Nah, dia ingin berhubungan suami istri sama istrinya. Setelah selesai berhubungan, tahu-tahu subuh datang. Ternyata sudah subuh.
Kira-kira puasanya batal atau tidak? Batal atau tidak puasanya? Ya? Kenapa tidak batal? Karena? Jawab dong. Banyak yang belum nikah, nggak paham. Ya, kalau melihat ini semua pada nikah, nih, belum yang kesekian. Ya, kenapa tidak batal? Karena tidak tahu. Baik, sekarang pertanyaan lagi. Ini kita berbicara kiat yang kedua, kiat yang ketiga, yaitu kita kalau masalah ikhlas sudah urusan kita, hati kita yang tahu. Tapi tetap harus kita ingatkan. Tapi urusan ngikuti contoh Nabi bagaimana? Menjelang maghrib, awan sekarang masih simpang siur. Kemudian juga penunjuk waktu tidak jelas. Katakanlah memang sudah kesimpulannya ini maghrib, sudah dipuasin makan dan minumnya, berbuka puasa. Semua yang sudah disiapin, ya disantap. Ternyata belum maghrib. Puasanya batal atau tidak? Ya? Batal atau tidak? Jawab. Tidak batal. Kenapa? Tidak tahu. Memang tidak tahu itu enak, jadi sasaran empuk. Ya, tidak tahu itu jadi sasaran empuk. Ya. Adapun yang pertama tidak batal, yang kedua batal. Kenapa? Karena yang pertama ya hukum asalnya berada di waktu malam. Di mana waktu malam itu memang waktunya makan. Ya, kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak terangkat dengan yang ragu. Karena apa? Karena yang yakin di waktu malam, yang ragu datangnya waktu subuh. Adapun menjelang maghrib, yang yakin di waktu siang, yang ragu waktu yang maghrib. Harus yakin betul waktu maghrib itu datang. Dan keyakinan harus mencari informasi, jangan hanya menebak-nebak sendiri. Nah ini salah satu contoh. Tentu nanti banyak, ya. Saya lempar lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ya, untuk ittiba, mengikuti Nabi. Antum ketika bersahur, ya, ketika kita minum, makan, kemudian terdengar azan, apa yang akan dilakukan? Nasi sudah di mulut, apa mas? Dong jawab. Yang dilanjut yang mana? Yang di mulut, yang di piring? Di piring gimana? Yang di gelas? Yang lain gimana? Ya, tolong dibantu jawaban. Kita sedang makan, sedang sahur nih, dengar azan. Ya, apa yang kita lakukan? Lanjutkan atau lebih cepat lebih baik? Ada yang bisa nunjuk? Yang itu kasih kesempatan. Coba ya. Berdiri, suara keras nggak apa-apa. Yang di mulut ditelan. Ya. Dikunyah dulu, jangan langsung ditelan. Ya. Terus, ya. Ditinggalkan. Jadi ditinggalkan. Barangkali ada jawaban yang lain. Nah itu, silakan. Silakan Pak. Iya, berdiri. Mungkin boleh dibantu mic-nya? Silakan. Oke. Ini kan agak jauh nih. Ini salah satu dari contoh. Sehingga apa? Kiat dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nanti punya PR bagi kita. PR untuk mempelajari bagaimana puasa Nabi SAW. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Rizky. Mas Rizky dari Ciputat. Ciputat. Oh. Jadi yang di mulut kita makan, yang di piring ataupun yang di gelas, tapi yang tersaji untuk kita tetap kita makan sampai habis. Setelah itu baru selesai semua. Termasuk minumnya juga ya dihabiskan. Termasuk minumnya juga. Walaupun udah ajan masih ada sepiring penuh gitu, habiskan. Iya. Selama tidak nambah. Oh, yang nggak boleh nambahnya. Yang nggak boleh nambahnya. Tapi selama yang ada tersedia di meja makan dan memang sudah kita bukan meja makan makin banyak. Maksudnya di meja makan yang memang kita niatkan untuk kita makan sahur itu dihabiskan. Dan ya lagi-lagi walaupun ada ikan masih di meja makan tapi bukan jatah kita atau bukan di piring kita ya tetap tidak boleh dimakan. Intinya yang di piring kita habiskan. Yang di piring kita dihabiskan. Oke. Syukran. Iya, barakallahu fiik. Ya, di sini kita punya PR ya untuk melakukan bagaimana kiat yang ketiga meraih ampunan Allah yaitu ittiba dalam puasa. Tadi tauhid, membangun amal ibadah di atas iman.
Yang kedua dengan ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man sami'an nida'a wal ina'u fi yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu," rawahu Abu Dawud. Barang siapa mendengar azan, di sini azan subuh, ya, sementara bejana masih di tangannya, maka jangan letakkan sampai dia menyelesaikan kebutuhan dia dari bejana itu. Ya, baik bejana ina, bahasa Arabnya ina itu bisa piring, bisa mangkok, yang makannya banyak bisa nampan. Ya, itu juga bisa gelas, ya, dan lain sebagainya. Maka habiskan, nggak masalah sampai selesai hajatnya, ya. Tapi tidak boleh nambah lagi. Ya, karena hajatahu minhu kembali kepada al-ina, Nah ini juga salah satu yang harus kita pelajari para jemaah, ya, yang harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga ampunan yang kita harapkan untuk kejar itu kita dapatkan. Jangan sampai kita sudah kerahkan tenaga, ternyata apa? Ternyata kita doping, kita kena diskualifikasi. Ternyata apa? Garis finish ya fata morgana yang kita lihat. Maka di sini punya PR bagi kita untuk meraih ampunan Allah tersebut, hendaklah dengan apa? Dengan membangun amal ibadah di atas iman. Yang kedua, keikhlasan. Bukan karena manusia. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Yang ketiga, ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka akan tertolak. Nah, maka insyaallah di tempat lain, bukan tempat di sini, mungkin nanti bisa dengan pertanyaan, ya, bagaimana kita berpuasa, bagaimana saum Nabi SAW, karena Nabi sudah menjelaskan semuanya. Salat, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Haji, beliau juga bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah manasik haji kalian dari aku. Nah ini para hadirin sekalian rahmati Allah, ya, bagaimana kita bisa berlomba untuk meraih yaitu yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang lain, ya, seperti puasa dan baca Quran. Maka puasa dan baca Quran nanti itu akan minta kepada Allah, ya, untuk memberikan pertolongan kepada kita, ya. As-siyamu wal Quran yashfa'an. Yaqulu siyam ayrab mana'tuhu at-ta'am fasyafi'ni fi. Yaqul Quran mana'tuhu an-naum fasyafi'ni fi. Qala fayushaffa'an. Puasa dan Quran, bacaan Quran kita baca ini, nanti keduanya akan minta syafaat kepada Allah. Puasa juga akan ngomong. Apa kata puasa? Ya Allah, aku tahan orang ini dari makan. Jadikan aku syafaat bagi dia. Bacaan Quran yang kita baca juga akan berkata, ya Allah, aku tahan dia dari tidur. Berarti baca Quran di malam hari ini. Ya, aku tahan dia dari tidur. Jadikan aku syafaat bagi dia. Kemudian apa kata Nabi? Keduanya, ya, dijadikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Begitu pula puasa-puasa yang kita lakukan, ya, merupakan apa? Kekhususan, keistimewaan. Allah berfirman, ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazibih. Wa siyamu junnatun. Idza kana yaumi ahadikum, ya, idza kana shaumi ahadikum fala yakul idza kana yaumi ahadikum. Nabi bersabda, Allah berfirman, apa kata Allah? Setiap amal anak Adam bagi dia kecuali puasa, maka puasa bagiku, aku yang akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai. Ya. Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wa in syatamahu ahadun falyaqul inni shaim wa lis-shaim farhatan yafrahuhuma yafrah idza fariha idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbuhu fariha bi shaumih. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Ya. Allah berfirman, setiap amal anak Adam bagi dia kecuali puasa, maka aku akan membalas puasa itu. Puasa ada perisai, adalah perisai. Apabila seorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata jorok, jangan membuat kegaduhan, dalam riwayat jangan melakukan kebodohan. Kalau ada orang yang mencela
atau mengajak untuk bertengkar, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ya, tapi tolong jangan ditambah tunggu nanti setelah berbuka. Enggak, jangan. Ya. Saya sedang berpuasa. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka dan bahagia dia ketika berjumpa dan bertemu dengan Allah dengan membawa puasanya. Lah ini para jemaah yang harus kita perhatikan. Ya, bagaimana kita bisa meraih seperti itu? Ya, bagaimana kita bisa meraih seperti itu? Maka kiat-kiat tadi harus perhatikan iman, buang kesyirikan, ya, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berpuasa itu nggak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa puasa sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hindarkan segala perkara yang bisa menggugurkan amal, ya, pahala puasa kita. Pahala amal puasa kita ini. Puasanya sah. Karena puasa itu definisinya apa? Puasa itu definisinya menahan diri. Antum tidak ngomong, antum puasa, saya puasa bicara. Sebagaimana Maryam mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Aku bernadar kepada Allah saum, yaitu tidak puasa. Tidak ngomong, tidak berbicara. Secara syar'i puasa itu apa? Al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'ah niyati ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu definisinya apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu puasa. Sehingga kalau saudara menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, puasanya sah. Tapi masalahnya, dapatkah ia pahala dari puasa? Sehingga dari pahala puasa ini, ya, kalau sudah dipersoalkan, maka tentu saja akan berpengaruh dapatkah ia ampunan dari puasa itu. Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka apa? Maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Dosa yang mana Pak Ustadz? Apakah semua dosa? Nanti mungkin bisa tanya jawab. Karena dosa itu ada dua macam, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Apakah semua dosa? Nanti dengan tanya jawab. Sekarang sudah habis waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya, baik Ustaz. Silakan, Ustaz, ini ada yang menarik nih Ustaz nih. Yeah. Yang namanya berlomba itu kan identik sama aktivitas fisik. Ya. Kita yang kuat itu insya Allah menang gitu ya. Nah, sementara saum itu kan lemah, orang puasa ya, puasa kan lemes, lapar gitu. Nah itu bagaimana memahaminya? Kemudian kan semua ini kan poinnya ada 3 poin saja. Kalau kita sudah jalankan ini ikhlas, ittiba sama apa dengan iman tadi saja. Itu otomatis akan mendapatkan ampunan, ataukah kita mintakan ampunannya itu? Nah berlombanya di mananya nih Ustaz nih? Apakah dengan banyak-banyakan zikirnya, banyak-banyakan tarawehnya, atau banyak-banyakan apanya? Karena konotasi lomba kan memang harus ada yang dulu-duluan nih Ustaz. Iya. Yang namanya tadi lomba berkait dengan fisik, puasa juga dengan fisik. Ketika orang berlari juga endingnya dengan kelelahan dan kecapean. Begitu pula ketika kita puasa, ya, jam 7 pagi nggak terasa, jam 10 sudah mulai, jam 12, jam 1, apalagi jam 4 sore, sudah bagaimana rasanya? Meskipun kita tidak apa-apa. Akhirnya apa? Semua pada sepakat bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah, akhirnya pada tidur. Kenapa? Karena lemes. Bukankah ini juga berlomba-lomba fisik? Makanya puasa itu juga termasuk disebut oleh ulama, ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada ibadah badan dan harta. Sholat dan puasa itu ibadah badan, ya. Zakat ibadah harta, haji ibadah harta sama badan. Maka puasa termasuk menggunakan fisik. Fisik juga. Hasilnya juga lemes. Ya, kita juga merasa
lemas. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hikmah dari puasa adalah bagaimana kita merasakan lapar sebagaimana dirasakan. Coba saudara lihat sekarang yang terjadi di Suriah, banyak ya anak-anak kaum muslimin yang saya lihat ya Pak dikirim dia di film-film di videonya itu di YouTube ya, makanan satu kue ini dikasihkan ke kawannya, masih anak-anak dikasihkan ke kawannya, digigit satu, gigit yang lain, digigit sendirinya diminta lagi, cuman satu makanan ya. Ketika kita rasakan, kalau kita sehari merasa lapar, itu sudah nunggu di meja berbagai macam jenis makanan. Ya, tapi mereka apa? Oleh karena itu hikmahnya di sini. Ya, maka juga kita berlomba bagaimana kita bisa menahan lapar ini sampai finish. Ya, sehingga tidak ada istilah saya puasa duhur. Ya, ada istilah saya puasa tengah hari. Enggak ada. Sampai finish. Ini berlomba. Ya, berlomba. Nah, apakah hanya dengan puasa? Ya, tentu itu yang wajib betul. Yang wajib iya, ya. Kemudian juga tambah dengan yang sunnah, karena jelas dohir hadis tadi katakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ihtisab mengharap pahala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu dengan puasa. Tapi tentu saja sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Maka Ramadan tidak bisa dipungkiri puasa adalah wajib. Dan senantiasa hambaku itu menambah dengan yang sunnah. Salat tarawih sunnah, sahur juga sunnah, ya. Sehingga aku cinta kepada dia, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih, wa basaru alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa idza sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adani la'udzanna. Kalau sudah aku cinta kepada orang itu, aku jadi pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, kaki tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Kalau dia minta apapun, minta ampunan, minta apa? Aku berikan dia, aku kabulkan permintaannya. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi dia. Nah, di sini terkadang ada salah paham, ya. Gagal paham orang sekarang bilang. Gagal paham. Itu apa? Mereka mengejar yang sunnah dan kemudian tidak mengindahkan yang wajib. Pertanyaan saya, adakah dari kaum muslimin yang sahurnya itu kira-kira di jam 2 atau jam 3? Ada tidak? Banyak, Ustaz. Banyak sekali. Ya. Apalagi kalau sahurnya 2 piring sampai 3 piring. Kita bisa tebak kira-kira apa setelah 3 piring, 2 piring sudah dilahap. Ngantuk sudah. Subuhnya lewat. Sahur hukumnya sunnah, sholat subuh hukumnya wajib ini para jamaah. Ini perlu fikih, perlu pemahaman. Jangan sampai gagal paham. Betul, takjilu al-fitr, ya, menyegerakan berbuka puasa, ya. Nabi mengatakan, ya, senantiasa umatku itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kita buka puasa, di situ ada cendol, ada durian, macam-macam sudah kumpul semua, kolak semua, dihabisin. Maghribnya ketinggalan. Ya, sudah batalin dulu, kita segera maghrib sholat berjamaah. Ya, lebih penting para jamaah. Nah ini, oleh karena itu, ini penting kita untuk memahami tentang fikih puasa, ya, dan bagaimana kiat-kiat sehingga apa? Dalam kita berlomba itu tepat sasaran, ya. Kita lari, kalau memang sudah finish, tahu juga tuh waktunya, kita tahu medan, ya. Sebab kalau kita hanya sekedar berlari, sekedar berlomba, tidak tahu aturan, ya motornya bisa terjungkal, ya. Kemudian juga mungkin dia merasa menang tapi ternyata bukan finish, ya. Ternyata dia berhenti dan banyak hal. Karena apa? Karena gagal paham. Ya. Nah, fikih ini penting, man.
yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dipahamkan urusan agamanya. Tentu diantaranya adalah masalah puasa yang terkait dengan tema berlomba untuk mengejar dan meraih ampunan, ya, ampunan, ya. Masya Allah. Ya. Menarik nih ya, gagal paham ini kayaknya sebenarnya bahasan fikih ya. Mungkin bisa dihususkan waktunya nanti Ustadz ya. Karena banyak memang di kita-kita ini yang memahaminya ya masih salah gitu, termasuk yang tadi disampaikan. Baik Ustadz, mungkin kita sampai pada sesi pertanyaan Ustadz ya. Abdul Razak mana nih? Abdul Razak. Hadir. Halo Ustadz. Panas Masya Allah Ustadz. Kita berdoa semoga kita bertemukan dengan bulan Ramadan Ustadz. Amin insya Allah. Oke, kita mulai dari brother side. Kita mulai dari laki-laki terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya dulu tinggi-tinggi. Silakan Mas, didiskusikan mikrofonnya. Silakan sebutkan nama, tempat tinggal. Tolong pertanyaan sesuai dengan tema. Hari ini kita membahas tentang Ramadan. Yuk kita bahas tuntas tentang Ramadan sampai benar-benar kita paham ilmunya. Silakan Mas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama tinggal di mana brothers? Saya Darmawan, tinggal di Ciganjur. Darmawan, silakan. Biasanya bulan Ramadan itu kan kita semangatnya tuh di awal aja Ustadz. Iya. Nah gimana caranya supaya kita sampai endingnya pun juga tetap semangat, gaspol amal baik kita terus semangat itu gimana Ustadz? Iya. Kiat-kiatnya ya. Kiat-kiatnya. Jos terus dari awal sampai akhir. Betul. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Baik. Di awal-awal itu memang banyak orang semangat, masjid penuh, ya semakin hari semakin maju, softnya semakin maju, ya, alias semakin hilang. Ya. Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidat asyayatin." Akhrajahul Bukhari. Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Ya. Orang-orang yang memang sebelum Ramadan dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bagaimana dia bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, maka dia juga akan terlewat ya dari apa? Dari banyaknya keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu harus kita pahami ya, senang dan gembira kita menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama terdahulu mempersiapkan begitu benar-benar persiapan, ya. Kemudian juga Nabi SAW sebagaimana keterangan para ulama, diantaranya Ibnu Bas mengatakan bahwa beliau mengajarkan kepada para sahabat tentang hukum puasa. Oleh karena itu, agar kita bisa istiqomah, ya, dari awal sampai akhir, dan memang istiqomah itu berat, Nabi mengatakan, wastaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian tapi kalian nggak bakal mampu. Ya. Bagaimana? Iman naik turun. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'a wa yankusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa. Dan manusia, kullu bani adam khata', pasti berbuat dosa. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikuti perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk. Ini menunjukkan bahwa apapun upaya kita untuk bertakwa, suatu saat pasti terjatuh, itu yang namanya manusia. Tapi kita jangan putus asa, ya. Jangan kita merasa wah enggak perlu kita kembali bertobat. Tetap jatuh bangun. Oleh karena itu manfaatkan Ramadan. Nah, bagaimana supaya kiat bisa istiqomah? Paling tidak grafiknya itu ya ketika turun tidak terlalu. Dan tidak mungkin kita begini. Pasti kita begini. Grafiknya turun tidak naik. Mungkin kita akan terus naik. Karena iman yazidu wa yanqus. Itu sudah akidah Ahlussunnah. Iman bertambah berkurang. Coba saya ingin tahu, ya. Siapa yang bisa terus grafiknya begini? Pasti turun lagi. Sahabat mengatakan, "Ya Rasul, kalau kami di hadapanmu seakan-akan surga di neraka depan kami. Tapi ketika kami kembali kepada anak dan istri kami apa kata beliau? Saatan. Sesaat. Ya. Nah, namun kita harus tetap semangat. Bagaimana kiatnya? Pertama, berdoa, minta kekuatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu doa kepada Allah Ta'ala. Karena doa itu penting, ya. Yang kedua adalah kita mengetahui keutamaan bulan puasa. Keutamaan puasa ini apa saja? Bulan puasa maupun puasanya.
Ya. Yang ketiga adalah kita anggap seandainya ini adalah puasaku yang terakhir. Ya, seandainya ini, andai puasa ini adalah terakhir bagiku. Coba seandainya kita menganggap terakhir, ya, kita tahu bahwa besok kita akan meninggalkan dunia ini, pasti kita akan hati-hati dengan itu. Ya. Maka barangkali, ya, yang kiat ketiga itulah, andaikan puasa ini, andaikan Ramadan ini adalah akhir yang bisa aku raih. Ya, di mana tahun depan belum tentu kita dapat. Ya, maka kalau kita sudah minta kepada Allah dan kita tahu keutamaannya, tentu kita sayang. Coba seandainya saudara saya ajak untuk bepergian ke suatu tempat, ya, rekreasi misalkan ke gunung, ke puncak. Kemudian saya gambarkan tentang keadaan di situ, ya, tempat penginapan yang akan kita inap, ya, kita gambarkan, bahkan kita sebutkan di proyektor misalkan. Kemudian nanti kita kemana? Coba kira-kira apa kita lakukan? Tentu persiapan kita lakukan. Ya. Nah itu ketika kita tahu keutamaannya, tentu persiapan yang kita lakukan. Ketika tahu bahwa seandainya Ramadan ini akhir bagiku, nah ini, ya, karena apa? Karena kita tidak tahu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian meskipun berada di puncak tinggi. Meskipun bikin bunker di Priok, kalau sudah mati, sudah tidak akan bisa melindungi, ya. Tidak akan bisa melindungi para jamaah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjemput kalian. Nah, seandainya Ramadan ini adalah akhir bagiku, maka kita akan lebih giat lagi insyaallah. Allahu a'lam. Ya. Ustaz menyambung yang tadi, Ustaz. Kita kan tadi mengajak brothers sister ini untuk menyediakan makan berbuka bagi yang orang berpuasa nanti di saat kita kajian di bulan puasa, Ustaz, ya. Tapi ada takut yang gagal paham juga seperti ini, Ustaz. Nih kalau dia puasa sendiri, dia pahalanya dapat sendiri nih. Tapi kalau dia siapin makan berbuka nih 2.000 orang, 2.000 dia dapat pahala kan. Dia pilih mendingan gua nggak puasa tapi gue siapin makan buat orang yang puasa tuh 2.000, pahalanya lebih banyak. Nah itu bagaimana, Ustaz? Itu bukan hanya gagal paham, ya, tapi itu ya bukan gagal paham lagi itu. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, memberikan buka puasa pada orang lain hukumnya apa? Sunnah. Sunnah apa wajib? Sunnah. Berpuasa hukumnya wajib. Kutiba alaikumusiyam, wajib. Ya, sementara Allah, ya, definisi wajib apa? Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqul iqab tarikuhu. Wajib adalah jika dikerjakan karena Allah dapat pahala, jika ditinggalkan dia berhak dapatkan adab, dapatkan siksa. Adapun sunnah atau mustahab istilah lain, atau an-nadab atau nafilah, ya istilah lainnya, maka apa? Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Yaitu dapat pahala bagi yang mengerjakannya karena Allah dan tidak dapat siksa bagi yang meninggalkannya. Jadi jangan sampai seperti pepatah bilang, ya, membuang tumpeng tapi berebut butir. Tahu tumpeng kan? Ya, gundukan nasi yang banyak ditinggalkan, butir berkeliaran, itu yang dicari. Ya, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar. Seperti sholat berjamaah maghrib, ya, berbuka betul sunnah menyegerakan, tapi butiran korma, ya, yang penting ganjil 1 atau 3 atau 5 atau 7, 9, ya, 21 ganjil, ya, itu, ya, minum air, segera kita pergi ke masjid, ya, termasuk sahur, menjelang subuh, ya, berapa menit dari subuh, ya, kita setelah itu bisa ke masjid para jemaah. Jangan sampai kita habis sahur tidur kemudian subuhnya hilang, termasuk tadi, ya jelas bukan hanya gagal paham, tidak ngerti sama sekali itu, ya. Kenapa? Karena memberi buka puasa adalah hukumnya sunnah, berpuasa hukumnya wajib, ya. Allahu a'lam. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Sekarang kita kembali ke pertanyaan akhwat atau sister side. Sudah siap mikrofonnya di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama dan tempat tinggal. Saya Ira dari Kebun Jeruk. Pertanyaan saya mengenai bagaimana hukumnya kalau wanita hamil menyusui.
Mic-nya agak dideketin Mic lagi. ya, Mungkin mic-nya biar dideketin agak lagi. jelas. Bagaimana dengar hukumnya untuk hamil wanita menyusui, ya. yang melahirkan dan hamil ya? Iya. Itu kan kadang-kadang kita nggak punya waktu atau misalnya udah terlalu banyak hutangnya, apakah cukup dengan dikodo apa dibayar vidya juga? Sama Iya. yang kedua pertanyaan saya mengenai itikaf di masjid. Itu apakah saya belum pernah mendengar cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang ahwat ya, apakah diperbolehkan Ustadz untuk ikutan itikaf di masjid? Karena yang setahu saya memang itu 10 hari terakhir kebanyakan memang bahkan contoh-contohnya itu hanya untuk para ikhwan aja gitu ya. Iya, Bagaimana dengan ahwat? Apakah ada amalan penggantinya atau seperti apa? Karena kita juga pengen untuk memaksimalkan puasa kita, Ustaz. Ya. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Adapun bagi orang ya wanita yang hamil atau menyusui ya, apakah dia qadha ketika dia tidak mampu puasa atau hanya fidyah saja? Para ulama berbeda pendapat memang dalam masalah ini ya. Quran Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khaira fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum ya. Bagi yang mampu puasa, dulu tuh puasa tuh boleh milih, ya bagi yang mampu puasa boleh milih, boleh puasa, boleh bayar fidyah. Tapi setelah turun ayat, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa menyaksikan bulan maka wajib puasa, maka terhapuslah. Namun yang tersisa adalah yaitu bagi orang sudah tua, ya. Yang kedua wanita yang menyusui atau wanita yang hamil, maka dia boleh bayar fidyah saja, ya. Sebagaimana asar dari Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Cukup dengan membayar fidyah saja, yaitu bagi orang yang sudah tua dan wanita yang menyusui atau yang hamil. Ya. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sudah usia lanjut, ya, langsung beliau bikin makanan untuk 30 orang, langsung diberikan kepada 30 orang. Ya. Fidyatun ta'am miskin. Satu orang fakir miskin dapat satu makanan. Ya, fidyah itu sebanyak satu mud itu 1-2 genggam seperti ini. Namun kalau misalkan antum kasih lebih, ya, misalkan nasi padang dikasih buahnya, dikasih minumannya, jusnya, dikasih duitnya, ya, itu lebih baik. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa ingin lebih, ya itu lebih baik. Nah ini. Jadi terkait dengan wanita yang hamil atau menyusui, maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan qadha dan fidyah. Dan pendapat yang bagi saya yang kuat, yang rojih adalah bayar fidyah saja, sebagaimana tadi asar, ya, yaitu asar dari Abdullah bin Ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ya. Terkait dengan i'tikaf, ya, i'tikaf di masjid, ya, di masjid i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bergaul atau berhubungan dengan istri sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Maka ini jumhur ulama mengatakan i'tikaf di masjid, dan jumhur ulama mengatakan semua masjid, meskipun sebagian ulama mengatakan 3 masjid saja, ya. 3 masjid saja, tapi saya lebih pada jumhur, ya. Kemudian bagaimana bagi wanita? Ada juga syariat, disyariatkan wanita untuk i'tikaf sebagaimana para istri Rasul, ya. Dulu istri Rasul i'tikaf bersama Nabi. Nabi bikin kemah di masjid, tapi kalau sendiri bikin tenda di masjid juga nggak mungkin, kan itu, ya. Semua bikin tenda penuh dengan tenda. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah istri Nabi pada ikut semua karena pingin mendampingi Nabi, ya Nabi masak semua pada i'tikaf. Akhirnya Nabi mengqadha i'tikafnya setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal, ya. Kemudian setelah itu Nabi meninggal, istri Rasul juga i'tikaf seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Namun dengan catatan pertama, seizin suami, yang bagi yang punya suami. Yang kedua adalah tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah. Ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai i'tikaf di masjid, ya maaf, misalkan mandi minyak wangi, itu tidak boleh. Ini hindarkan fitnah. Kemudian juga tempat-tempat yang memang tidak sampai ada di situ bercampurnya dengan laki-laki. Karena apa? Ya karena i'tikaf orang juga tidak hanya sekedar bangun tapi tidur. Nah, tidur bagaimana bagi seorang wanita tidur sehingga tidak sampai, ya,
terbuka di depan orang lain, ya. Laki-laki maupun juga perempuan. Demikian. Allahu a'lam. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan di Brother Side. Alhamdulillah kita masih ada waktu yang cukup untuk pertanyaan. Silakan yang pakai baju sekolah. Kasihan dari pagi udah nungguin kajian, didistribusikan mikrofonnya. Silakan sebutkan nama dan Kita tolong tempat tinggalnya. Mic-nya. Mungkin sambil menunggu mikrofon didistribusikan, kita umumkan kembali bagi kalian yang baru datang atau yang belum sempat nge-save tentang untuk kalian mendapatkan broadcast info kajian atau artikel ilmu, khususnya ini menjelang Ramadan, siapa tahu nanti kita akan sampaikan secara intens tentang seputar-seputar Ramadan. Silakan di WhatsApp 0878 7840 5003. Saya ulangin di 0878 7840 5003 atau di PIN BBM 5E080D91. Silakan sebutkan nama dan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri brother. Berdiri dong. Antum masih muda. Silakan Nama, sebutkan. nama. Khusus yang ini sekalian umur deh. Nama, umur, tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Askar. Muhammad, Umur saya 16 tahun. 16 tahun. Tinggal di mana Muhammad? Di Matraman. Matraman. Silakan Muhammad. Saya mau bertanya masalah fikih Ramadan. Ya. Bagaimana jika seorang ikhwan mimpi basah di siang hari? Bagaimana puasanya? Apakah batal atau nanti dikodok lagi atau gimana? Mimpi. Umur berapa tadi? 16? Udah ya? Udah makanya ditanyain ya? Mimpi berenang. Ustaz. Allah gitu ya datar, tapi pertanyaannya subhanallah. Itu kan Ustaz. Iya, mimpi berenang itu. Iya. Orang ketika berpuasa, ya, dia lupa makan minum, ya. Man nasiya thumma akala wa shaim falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa makan atau minum, maka sempurnakan makannya, puasanya. Karena apa? Karena Allah telah memberikan rezeki kepada dia, ya. Maka di sini ketika tidur, ya, mimpi basah, ya, maka tidak membatalkan puasa, lanjutkan puasanya, ya. Karena orang tidur itu tidak apa? Tidak berdosa, sebagaimana Nabi bersabda, rufi'al qalam anis salas, ya. Anin naim hatta yastayqid, anis sobi hatta yahtalim, anin naim hatta yastayqid, wa anil majnun hatta yaqil. Atau kama qala sallallahu. Diangkat, ya, yaitu al-qalam, yaitu hukum kepada 3 orang. Anak kecil sampai dia balik, ya. Kemudian orang tidur sampai dia bangun, ya. Kemudian juga yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia berakal, ya. Makanya orang misalkan ketiduran nggak masalah dari sholat ketika dia bangun. Man nama anis sholah, ya, man nasya au nama anis sholah falisolliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur terlupa dari sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat, ya. Maka ketika bangun jam 8 subuh, maka sholat di jam 8 itu, nggak perlu nunggu sampai subuh besok, ya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Dan Allah Maha tahu apakah dia betul-betul bangun jam 8 karena kecapean atau dia sudah dengar azan subuh cuman dia tidak mengindahkan. Sehingga sholatnya selalu jam 7 subuhnya. Ini nggak benar, ini nggak boleh. Tidak sah sholat seperti itu, ya. Nah, termasuk orang yang tadi pemuda yang bermimpi basah di siang hari, ya. Maka apa? Puasanya sah, ya, dan teruskan. Perlu mandi ini dulu nggak Ustaz junub? Ya tentu saja. Ya, antum nggak pernah mimpi atau gimana? Tentu mandi, ya. Ya, tentu mandi. Tapi Ayah Ahmad kan seperti malaikat Jibril, ya. Maka Jibril bertanya kepada Nabi. Setelah bertanya, dijawab oleh Nabi. Setelah dijawab, engkau benar, ya. Akhbirni ya Muhammad, akhbirni ahli iman. Muhammad beritahukan pada saya iman. Dikasih tahu sama Nabi. Setelah dikasih tahu, engkau benar. Apa kata ulama?
boleh kita bertanya sesuatu yang kita tahu, yang tujuannya jawabannya kepada yang lain. Masya Allah. Boleh ya. Baik, silakan. Bukan berarti antum lupa mandi junub ya. Silakan lanjut ke Sister Said yang mau bertanya, mikrofon sudah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Nama dan tempat tinggal. Nama saya Marini dari Tanjung Priok. Oke, silakan Mbak. Ustaz, terkait dengan mengejar ampunan Allah, gimana ya cara kita bayar hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya? Gitu, apakah hanya bayar puasa saja atau dengan fidyah juga? Terus yang kedua, bisa nggak kita bayar hutang puasa orang tua kita ketika mereka udah meninggal? Gitu? Mungkin dipegang dulu mikrofonnya ya, mungkin Ustadz ada pertanyaan yang kurang jelas. Mbak Mari ini bisa diulang lagi ya, tapi mungkin diulang lagi. Diulang lagi. Pertanyaan pertama tadi yang dan kedua diulang lagi Mbak. Yang pertama, bagaimana cara kita membayar hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya? Iya. Terus? Apa bisa dengan puasa saja atau dengan fidyah juga? Terus yang kedua, bisa nggak kita membayarkan hutang puasa orang tua kita ketika mereka sudah meninggal? Gitu. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Marini ya, Tanjung Priok. Silakan Ustaz. Adapun membayar atau mengqadha puasa yang tahun-tahun lalu, ini apa maknanya tahun-tahun lalu? Ya, ada maknanya setahun yang lalu atau tahun-tahun yang lalu yang banyak. Ya. Kalau setahun yang lalu, sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengqadha sampai Sya'ban. Ya, tidak boleh lewat dari puasa berikutnya. Kalau sengaja lewat dari puasa berikutnya maka dia berdosa. Tidak boleh, ya. Kemudian kalau dulunya memang badung, ya, kemudian dia tobat, dia tahu enggak puasa, dia tahu wajib tapi enggak puasa dan tobat, maka cukup bertobat saja, ya. Dan cukup puasanya itu adalah diganti sesuai dengan yang ditinggalkan setahun, yang ditinggalkan setahun tersebut mungkin karena haid atau yang lain, bukan yang tahun-tahun lalu. Ya. Cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun ada pendapat juga harus bayar kafarah, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan ke sana. Ya. Kemudian untuk membayar puasa hutang orang tua sudah meninggal, ya, Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal punya hutang puasa, maka yang membayar puasanya adalah ahli warisnya. Nah, di sini maksud dari puasa yang harus dibayar adalah puasa nazar, ya, puasa nazar, ya, bukan puasa wajib Ramadan, tapi puasa nazar. Ya, sebab ketika seorang itu tidak meninggalkan puasa karena sakit, kemudian tidak bisa bayar puasa tersebut, kemudian meninggal, ya dia hitungannya masih dalam rukhsah. Tapi ketika orang itu bernazar, maka harus dibayar oleh ahli warisnya. Sebagaimana dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas bahwa puasa tersebut adalah puasa nazar. Ya. Seorang yang misalkan dia punya hutang puasa, kemudian di bulan Rajab meninggal, ya, padahal dia punya kesempatan sebelum Rajab, apakah dia berdosa? Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Ada hadiah? Ya tidak, karena apa? Masih punya waktu sampai Sya'ban. Sampai Sya'ban, bukan Syawal, sampai Sya'ban. Ya, sampai Sya'ban. Seperti orang sholat duhur. Duhur waktunya itu dari jam 12 sampai jam 3 misalkan. Ya. Kemudian dia ya terlambat, enggak berjamaah, terlambat mungkin di perjalanan atau apa. Qadarullah, ya, meninggal jam 2 belum sholat duhur. Apakah dia berdosa? Tidak, karena memang waktu duhur masih ada. Kecuali dia meninggalkan sholat sampai keluar habis waktunya baru sholat. Itulah disebut dengan wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, orang yang melalaikan sholatnya. Tapi orang yang berpuasa tidak puasa, ya, maka dia tidak berusaha kalau memang masih waktunya. Ya. Bagi ibu-ibu tidak boleh mengqadha puasanya melewati
Ramadan berikutnya. Kalau itu yang dikerjakan, maka berdosa, ya berdosa dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Berarti boleh Ustaz ya di bulan Syawal ibu-ibu mengutamakan puasa Syawal terlebih dahulu baru nanti ganti puasanya ya Ustaz ya. Gimana Ustaz? Iya. Memang yang wajib memang dahulukan. Ya, sunnah di nomor 2-kan. Cuman di Syawal itu memang waktunya terbatas dan dia yang wajib punya dia kesempatan sampai bulan Sya'ban, maka tentu saja hukumnya boleh. Ya, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal, ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari dalam Syawal, ya, kana ka shaumid dahr, seperti puasa setahun, ya. Maka boleh. Oke. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Brother Said. Kita ada waktu sekitar 7 menit lagi. Silakan Mas yang mau bertanya, didiskusikan mikrofonnya. Yang pakai kacamata. Berdiri dulu dong biar tahu mikrofonnya ke siapa. Silakan nama dan tempat tinggal. Sekali lagi brothers dan sisters, kita panitia menyiapkan kesempatan untuk gaspol amal baik. Silakan hamburkan harta kalian di bulan Ramadan kali ini untuk beramal soleh. Memberikan makan untuk orang berbuka puasa, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Silakan temukan kami di booth merchandise di bawah dan tanyakan kepada panitia apa yang bisa kalian lakukan untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan nanti bersama kami insyaallah taala. Silakan Mas, nama dan tempat tinggal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari Depok. Irfan, Depok, silakan. Pertanyaan saya adalah terkait dengan syariat dan tradisi. Setiap negara pasti punya tradisi-tradisi yang memang mungkin diperbolehkan ataupun tidak. Nah, di Indonesia ada beberapa tradisi yang terjadi biasanya dilakukan di bulan Ramadan. Ada yang membangunkan orang sahur, mudik misalkan. Nah, ini juga ada tradisi yang mungkin hampir semua mayoritas dari kita pernah melakukannya. Itu ngabuburit. Nah, saya nggak tahu itu definisinya apa. Saya juga nggak tahu definisinya, tapi pernah melakukannya. Itu biasanya menjelang. Biasanya ngapain? Ya banyak. Ada yang ya cuma jalan-jalan. Jadi ngabuburit itu sama dengan jalan-jalan. Iya, saya nggak tahu definisi pastinya apa ngabuburit, tapi biasanya dilakukan untuk mengisi waktu menjelang berbuka. Mungkin gitu. Ngeteh sambil baca koran ada yang berbuka Ustaz. Minum cendol sambil ini gitu. Nah, dan banyak juga ngabuburit kan tergantung niatnya. Ada yang bilang itu tergantung niatnya. Ada juga ngabuburit dikemas dalam suasana religi, misalkan di TV-TV. Ada juga yang kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, bagaimana syariat sebetulnya memandang tradisi seperti ini, Ustadz? Apakah ngabuburit itu diperbolehkan dan apa kita masih bisa membiasakan? Soalnya saya yakin mungkin sampai tahun yang lalu saya juga masih ngabuburit gitu ya. Makanya saya pengen tahu ngaku berarti ya. Supaya baik, tahun depan gimana Ustaz? Mungkin syariat dan tradisi ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Irfan ya. Perhatian para jemaah, puasa adalah ibadah. Kita tidak pungkiri itu, kita semua sepakat. Kemudian puasa ini kita berlomba dengan waktu, di mana sehari ya itu kita menahan rasa lapar dan dahaga. Kemudian di akhir dari waktu tersebut, kenapa kok dicari biar cepat? Ya, kenapa nggak dari pagi aja ngabuburitnya? Ya, kenapa menjelang maghrib? Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan waktu, ingat Nabi bersabda, la tazulu qadama ibni Adam inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an rizqihi min aina iktasabah, wa fima anfaqa, wa ma amila fima alima. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, waktu mudanya untuk apa dihabiskan, ya, rezekinya dari mana dia dapat. Yang keempat, setelah dapat untuk apa dipakai. Yang kelima, ilmunya untuk apa diamalkan. Nah, kalau kita ngejar waktu supaya cepat maghrib gak terasa, ya, kemudian kita lakukan di luar, ya, apakah di situ juga peluang untuk mencampur adukan ibadah dengan dosa sangat besar?
Seperti apa? Ya memandang lain jenisnya, atau ghibah, ngerumpi macam-macam. Nah, min husni islamil mar'i kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, ya ujian bagi kita, dikala kita terasa lapar, ya, dan begitu lapar itu benar-benar menggigit perut kita, ya, di saat menjelang maghrib, maka seharusnya banyak yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita masuk kepada yang disebutkan Nabi, ni'matani maubunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Di sini waktu luang, ya, seandainya kita diam di rumah, itu sudah berpahala. Tapi kalau kita berjalan di luar, ya tentu saja di situ risiko. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah pada orang beriman agar menundukkan sebagian pandangannya. Itu jelas pandangan, ya, namanya memang sengaja keluar, ya, akan mengalami risiko. Yang kedua, tentu kita seperti itu tidak sendirian, mencari teman. Nah, dikala kita bersama, tentu saja, ya, tidak menutup kemungkinan juga karena memang bukan untuk ibadah, ya, maka apa? Itu ada kemungkinan terjatuh kepada ngerumpi, terjatuh kepada ghibah yang tidak membatalkan puasa tapi bisa mengurangi atau bisa menghabiskan pahala puasa. Ya, ngabuburit bisa juga dolim pada orang seperti anak main trek-trekan motor, mengganggu orang dan sebagainya. Bisa jadi orang yang bangkrut. Saya sebutkan hadis bangkrut. Nabi bertanya pada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Faqalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'tu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alai ukhidha min khotoyahum faturihat alai thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Apa kata beliau? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala puasa, ya, pahala zakat. Tapi sayang dulu di dunia dia mencela dan mencaci maki orang, menuduh orang dengan tuduhan zina. Orang-orang baik-baik, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Ini hanya perbuatan dolim contoh. Dengan perbuatan dolim yang lain juga bisa dimasukkan ke dalamnya. Akhirnya apa? Pahala puasa, zakat, dan sholatnya diambil, diberikan kepada orang-orang yang telah disakiti tadi. Kemudian habislah semua pahala dia. Puasa yang begitu hebat, dia menahan diri dari lapar dan dahaga. Sholat begitu juga, haji, zakat yang lain. Ternyata apa? Habis. Setelah habis pahalanya masih banyak dosa dia kepada orang. Modal apa untung habis gak dapat, modal habis. Akhirnya dosa orang diberikan kepada ini, orang ini, dan dia dilempar ke dalam api neraka. Nah, kita tentu rugi. Kita tidak mau merugi para jemaah, ya. Dan orang itu rugi. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, katakanlah, maukah aku beritahukan, kami beritahu kepada kalian orang-orang yang paling merugi di dunia, ya. Tapi dia merasa sudah melakukan terbaik, gitu. Jadi dia tertipu. Dia merasa, oh saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi dia rugi. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia dan dia merasa sudah melakukan terbaik. Itu terdapat dalam surah Al-Kahfi, ya, 100 berapa? 107 atau 110. Tarik sendiri nanti, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya tambah sedikit, maka kebiasaan semacam itu, ya, lebih banyak madharatnya daripada kemaslahatannya, ya. Kemaslahatannya diharapkan supaya lapar tidak terasa. Itu saja. Tapi madharatnya kemungkinan banyak seperti yang saya sebutkan, itu pun sebagian. Masih banyak lagi kemungkinan madharat. Kenapa? Kita tidak duduk sambil istighfar kepada Allah.
mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita tidak duduk baca Quran? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca satu huruf dari Quran, ya, maka diberikan pahala 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita targetkan sebulan minimal bisa hatam sekali, satu hari satu juz. Kalau nggak bisa sekali ya 2 kali. ya, 2 kali. Ya, jangan hanya minum jus saja. Kita benar-benar, kenapa? Karena Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an, bukan bulan diturunkannya untuk ngabuburit. Ya. Bukan bulan diturunkannya untuk apa? Mencari malam biar segera cepat. Kenapa enggak dari pagi nyari malam? Kenapa kok di waktu-waktu sangat apa? Ini kalau menurut saya, yaitu merupakan tipu daya syaitan. Kenapa? Karena di akhir waktu itu kan menentukan. Ya, yang kita sekian waktu tadi pagi sekian jam kita berhasil, di situ kita buat ranjau sendiri. Di situ kita buat perangkap sendiri. Yang bisa terperangkap dengan masalah ngerumpi orang, bisa terperangkap memandang sesuatu yang diharamkan, bisa terperangkap dari perbuatan dolim kepada orang. Tolong ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Di rumah baca Quran, di rumah bantu orang tua, di rumah bantu istri, nggak ada masalah, semua kebaikan. Allahu a'lam. Masya Allah. Ya. Mungkin salah satunya cari tongkrongan yang baik juga Ustaz ya di bulan Ramadan ini Ustaz ya, salah satunya ya supaya kita bisa terus beramal. Kalau enggak ketarik-ketarik lagi gitu Ustaz. Dan saya tambahkan, iyakum bituruqat. Ya, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan, dilarang duduk-duduk di pinggir jalan itu. Ya, padahal ngabuburit juga nongkrong di jalan. Nah itu, ya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khair. Mungkin sebentar lagi kita akan mendengar kesimpulan dari Ustadz. Insyaallah untuk brothers dan sisters kita semua masih ada waktu untuk tanya jawab bersama Ustadz nanti di bawah di area bazar. Silakan manfaatkan mungkin sekitar 15 sampai atau 20 menit. Brothers jangan keluar dulu. Brothers jangan turun dulu, iya. Silakan sekarang sister untuk turun terlebih dahulu. Sisters turun terlebih dulu. Jadi brothers tunggu dulu sampai nanti kita mendengarkan kesimpulan dari Ustadz. Terakhir dari bagian dari materi malam ini. Dan jangan lupa sisters juga kalau bisa pulang lebih dulu ya Om Amor. Ya, apalagi yang masih jomblo silakan langsung pulang. Jangan masih jomblo lama di sini. Ya, silakan menikah. Ustadz, silakan kesimpulan untuk hari ini Ustadz, Ramadan tinggal sebentar lagi. Apa yang mesti kita persiapkan? Silakan Ustadz kesimpulannya. Ya, kita semua menyadari manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Ya, tidak ada satupun yang bersih dari dosa. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala maha luas ampunannya. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita berupa amal. Dan juga waktu di mana amal itu menjadi berharga, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, kesimpulan di sini, ketika kita sudah merasa bahwa dosa kita banyak, jangan sia-siakan untuk memanfaatkan Ramadan yang akan datang ini dengan pertama mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Kita bersyukur kepada Allah, diberikan panjang umur dan sehat, kemudian mempelajari bagaimana sifat saum Nabi SAW, kemudian tidak kalah pentingnya supaya kita lebih bersemangat, kita menganggap Ramadan ini adalah akhir bagi kita. Dengan demikian kita akan lebih semangat. Itu barangkali kesimpulan besar yang bisa saya sampaikan. Ya, selebihnya mohon maaf sampai di sini. Ya. Baik, Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.